warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Pengertian iman. Iman secara etimologis berasal dari kata amana yu'minu, berarti tasdik, yaitu membenarkan ataupun mempercayai. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Macam-macam iman perlu dimengerti bahwa iman seseorang kepada Allah ada 3 macam. Yaitu yang pertama adalah iman taklidi. Iman taklidi adalah mempercayai keesaan Allah dengan cara mengikuti keterangan ulama. Yang kedua adalah iman tahqiqi. Iman tahqiqi adalah kemantapan hati pada keesaan Allah Subhanahu wa taala yang jika ditentang atau diusik oleh siapapun maka tidak akan berubah sedikit pun. Yang ketiga adalah iman istidlali. Adalah iman yang disertai bukti dari makhluk yang ada di dunia. Hal yang membatalkan iman. Hal-hal tersebut diantaranya adalah syirik dalam beribadah, meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap bahwa orang-orang musyrik itu kafir, meyakini bahwa ajaran selain ajaran Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, membenci sesuatu yang telah ditetapkan Rasulullah SAW, memperolok-olokkan sebagian dari ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, melakukan sihir, membantu orang-orang musyrik untuk memusuhi kaum muslimin, meyakini bahwa sebagian manusia dibenarkan untuk meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam Islam disebut sebagai akhlak mahmudah. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadu, istiqomah, dan lain-lain. Secara umum, umat Islam mengenal 6 rukun iman. Hal ini juga diakui oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun demikian, tulis Syekh Nawawi dalam kitab Qomi Al-Tughyan ini, iman itu sebenarnya memiliki 77 cabang. 77 cabang iman atau pekerjaan itu apabila dilakukan seluruhnya, maka sempurnalah iman seseorang. Jumlah cabang iman yang mencapai 77 macam itu didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip Syekh Nawawi berdasarkan riwayat dari para ahli hadis yang berbunyi, iman itu ada 77 cabang dan yang paling utama dari cabang-cabang tersebut adalah mengucapkan la ilaha illallah atau tiada Tuhan melainkan Allah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan. Lalu berbuat maksiat adalah satu cabang dari iman. Hadis riwayat para ahli hadis. Pokok-pokok keimanan terdapat dalam rukun iman yang 6. Sebagaimana diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril yang berbunyi, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik ataupun buruk. Masing-masing rukun iman memiliki kadar minimal sehingga dikatakan sah. Secara umum, kadar minimal untuk ke-6 rukun iman tersebut adalah sebagai berikut. 1. Iman kepada Allah. Artinya, iman dengan wujud Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Artinya, beriman dengan keberadaan para malaikat Allah, mengimani secara rinci nama-nama malaikat yang kita ketahui, mengimani secara rinci sifat-sifat mereka yang kita ketahui, mengimani secara rinci tugas-tugas mereka. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya, mengimani bahwa seluruh kitab berasal dari Allah. Mengimani secara rinci nama-nama kitab Allah. Membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Yang keempat, iman kepada para rasul Allah. Artinya, mengimani bahwa seluruh risalah para rasul berasal dari Allah. Mengimani secara rinci nama para nabi dan rasul Allah. Membenarkan berita yang sahih yang datang dari mereka. Beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Artinya beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari perhitungan dan pembalasan, beriman dengan surga dan neraka, beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Artinya beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan makhluk Allah.
Ibnu Iyad berpendapat semua orang telah berusaha untuk menentukan cabang atau bagian iman dengan ijtihad. 79 cabang iman tersebut diantaranya adalah: yang ke-1, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima adalah beriman adanya hari kemudian. Yang keenam, beriman adanya takdir yang digariskannya. Yang ketujuh, beriman adanya hari kebangkitan. Yang kedelapan, beriman adanya hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Yang kesembilan, beriman bahwa tempat kembalinya orang-orang yang beriman adalah surga dan tempat kembalinya orang-orang kafir adalah neraka. Yang kesepuluh, beriman bahwa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wajib. Yang ke-11, beriman bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wajib. Yang ke-12, beriman bahwa mengharap rahmat Allah itu wajib. Yang ke-13, beriman bahwa kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha. 14, beriman bahwa mencintai Nabi Muhammad itu wajib. 15, beriman bahwa kita wajib mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad SAW. 16, setiap terhadap agama yang dianutnya. 17, mencari ilmu. 18, menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang ke-19 adalah memuliakan Al-Quran. Yang ke-20, bersuci. Bersuci diantaranya wudhu, mandi, ataupun tayamum. Yang ke-21 adalah mendirikan sholat. 22, mengeluarkan zakat. Yang ke-23, berpuasa Ramadan. Ke-24, beriktikaf atau berdiam diri di masjid dan berniat beribadah. 25, menunaikan haji. Yang ke-26, berjuang atau berjihad di jalan Allah. 27, siap berjuang di jalan Allah. 28, pantang mundur dalam menghadapi musuh dalam pertempuran. 29, membagi harta rampasan perang kepada orang yang berhak. 30, memerdekakan budak karena Allah. 31, membayar denda adalah bagian dari iman. 32, menepati janji. 33, menghitung nikmat karunia Allah sambil mensyukurinya. 34, memelihara lidah dari ucapan yang sia-sia. 35, menyampaikan amanah kepada yang berhak. 36, tidak melakukan kejahatan dan tidak membunuh orang. 37, tidak melakukan zina dan menjaga kehormatan. 38, memelihara diri dari harta yang diperoleh dengan jalan haram. 39, memelihara diri dari makanan dan minuman yang diharamkan. 40, tidak memakai segala sesuatu yang diharamkan, antara lain pakaian sutra dan bejana atau emas. 41, menjauhi permainan dan hiburan yang bertentangan dengan ajaran Islam. 42, sederhana dalam membelanjakan harta dan mengharamkan memakan harta dengan batil. 43, meninggalkan sifat dengki dan sejenisnya. 44, tidak menodai kehormatan orang lain dan menjauhi perbuatan menggunjing. 45, beramal dengan ikhlas. 46, gembira berbuat baik dan sedih jika berbuat jahat. 47, apabila menyadari melakukan dosa segera bertaubat. 48, mengadakan kurban termasuk juga akidah. 49, taat kepada pemerintah. 50, memegang teguh pendapat jamaah menurut sebagian ulama. Jamaah ialah mereka yang di atas kebenaran walau ia seorang diri.
51. Mengadili orang lain dengan adil. 52. Menyuruh kepada kebajikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. 53. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. 54. Memelihara sifat malu. 55. Berbakti kepada ibu dan bapak. 56. Bersilaturahmi untuk memelihara hubungan baik dengan sanak saudara. 57. Berbudi luhur, menahan amarah, dan rendah hati dalam pergaulan. 58. Memperlakukan pembantu dengan baik adalah bagian dari iman. 59. Melaksanakan perintah majikan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 60. Memenuhi hak keluarga. 61. Memperkokoh rasa cinta kepada sesama umat Islam. 62. Menjawab salam. 63. Menjenguk orang sakit. 64. Mensolati mayat. 65. Mendoakan orang bersin. 66. Menjauhi orang kafir, orang yang membuat kerusakan serta bersikap keras dan tegas kepada mereka. 67. Menghormati tetangga adalah bagian dari iman. 68. Menyimpan aib dan dosa orang lain. 69. Memuliakan tamu adalah bagian dari iman. 70. Sabar menghadapi segala musibah adalah bagian dari iman. 71. Menahan diri dari mencintai dunia atau zuhud dan tidak suka berhayal. Cemburu dan tidak membiarkan lelaki bergaul bebas dengan wanita. 73. Menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. 74. Dermawan. 75. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. 76. Menciptakan perdamaian antar sesama manusia. 77. Mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. 78. Memelihara kebersihan diri dan lingkungan. 79. Menyingkirkan duri dari jalan. Nah, karena kita sudah mengetahui cabang-cabang dari iman itu apa saja, jadi kita sekarang membahas tentang buah atau hikmah dari keimanan tersebut. Buah atau hikmah dari keimanan yang pertama adalah kemerdekaan jiwa dari kekuasaan orang lain. Kedua, keimanan dapat menimbulkan keberanian dan ingin terus maju karena membela kebenaran. Yang ketiga, keimanan akan menimbulkan keyakinan yang sesungguh-sungguhnya bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa yang memberi rezeki. Yang keempat, memberi ketenangan atau tumanina. Kelima, keimanan itu dapat mengangkat seseorang dari kekuatan maknawiyah. Keenam, memberi kehidupan yang baik, adil, dan makmur. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.